Picture the girl through a looking glass. Sebuah pernikahan merupakan momen yang sangat diharapkan oleh kebanyakan orang yang merasa telah cukup umur dan siap menjalani bahtera rumah tangga bersama pasangan yang dikasihi. Namun, di beberapa negara ternyata ada beberapa ritual pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak, baik itu dari tradisi maupun memang keinginan dari sekecil itu sendiri. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam kisah pernikahan dini. Diawali dengan kisah pernikahan dini yang dialami oleh anak-anak Korea kelas atas yang telah ada sejak tahun 1916 lalu. Bahkan beberapa bukti dari upacara pernikahan mereka telah tergambar di artikel Geographic edisi Juli 1919 yang berjudul Menjelajahi Sudut Tak Dikenal di Kerajaan Para Petapa, di mana dalam kisahnya terdapat kedua mempelai yang baru berusia 10 dan 12 tahun yang menikah sebatas seremonial. Mereka tinggal di bagian terpisah di rumah anak lelaki hingga orang tua mereka memutuskan sebaliknya. Di kalangan bangsawan, pernikahan ini biasanya diatur untuk memperkuat ikatan antar keluarga. Meskipun memakai hiasan kepala tradisional untuk mempelai, namun mereka tidak mengenakan pakaian pernikahan karena pakaian tersebut terlalu besar untuk mereka gunakan. Selanjutnya adalah perkawinan anak di bawah umur di India. Sebenarnya pernikahan anak-anak dilarang di negara ini, namun nyatanya banyak anak perempuan di India yang menikah ketika mereka masih anak-anak masih terjadi. Survei pemerintah pada tahun 2006 lalu melaporkan bahwa 45% anak perempuan di India telah menikah di usia yang lebih muda dari 18 tahun. Dan pada upacara pernikahan anak-anak lokal menjadi kesempatan bagi polisi lokal untuk melakukan penggerebekan. Karena kebanyakan gadis-gadis muda tersebut dipaksa menikah dengan anak laki-laki atau orang tua dan sering berada dalam risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Beberapa contoh di antara pernikahan usia dini di India adalah Krishna. Gadis yang baru berusia 11 tahun itu mengangkat cadarnya saat upacara pernikahan dengan Gopal Kisan yang berusia 13 tahun di sebuah desa dekat kota di negara bagian India Barat, Laut Rajasthan pada 16 Mei 2010. Berikutnya adalah pernikahan gadis cilik dan Dewa Wisnu di Nepal. Tradisi ini biasa disebut Bibaha Ihi atau Bel, yang merupakan tradisi unik di komunitas Newar di Nepal. Salah satunya adalah gadis berusia 9 tahun yang bernama Bintuna ini. Ia tersenyum bahagia dalam balutan gaun pengantin tradisional berwarna merah dan emas, sambil memegang sebuah nampan yang menunggu giliran dalam sebuah ritual suci pernikahannya dengan dewa pelindung dalam agama Hindu, Wisnu. Setiap anak perempuan yang belum mencapai masa pubertas harus melangsungkan pernikahan dengan Dewa Wisnu. Ini adalah satu dari 3 pernikahan dalam kehidupan berikutnya. Para anak perempuan akan menikahi matahari dengan menghabiskan 12 malam di ruang yang gelap pada usia 11 atau 13 tahun. Ritual ini dipercaya akan memberi perlindungan tambahan bagi setiap gadis. Sementara pernikahan yang terakhir akan terjadi dengan suami sebenarnya dan biasanya terjadi saat usia 25 tahun. Kendati asal-usul tradisi Bel tidak jelas, Rajo Patyaya Rajendra, imam yang memimpin upacara, mengatakan ritual telah berlangsung setidaknya selama beberapa abad terakhir. Menurut kepercayaan dalam sebuah kisah, orang tua seorang gadis akan menikahkan anaknya kepada Dewa Wisnu yang dianggap dewa pelindung, agar anak mereka selalu dilindungi. Nepal secara resmi menjadi negara sekuler dan menghapus monarki Hindu sejak tahun 2008. Namun, mayoritas penduduk dari keseluruhan 26,6 juta jiwa penduduk negara ini merupakan penganut Hindu yang taat. Kisah pernikahan dini selanjutnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang bocah lelaki bernama Mika dengan pacarnya Annabelle yang baru berusia 5 tahun. Bocah lelaki berusia 6 tahun itu berencana melarikan diri ke Afrika untuk melangsungkan pernikahan. Tak hanya berdua saja, rupanya mereka juga membawa Annalena, kakak Annabelle, yang baru berusia 7 tahun untuk dijadikan sebagai saksi untuk pernikahan mereka. Annabelle, Annalena, dan Mika
ditemukan di pos polisi stasiun kereta api utama di Hannover, Jerman Tengah setelah ditangkap dalam perjalanan menuju bandara. Mereka telah mengemas koper pada malam tahun baru dan berangkat dari Jerman ke kota Hannover untuk mengikat simpul pernikahan di bawah panas matahari Afrika. Anak-anak ini meninggalkan rumah mereka pada waktu fajar, sementara orang tua mereka tidur dan membawa kakak Annabel, Annalena. Mika mengaku kepada polisi bahwa ia membuat rencana ini setelah terinspirasi oleh hari libur musim dingin dengan keluarganya di Italia. Untuk meredakan kekecewaan mereka karena tertangkap basah, polisi Hannover memberi mereka tur ke markas polisi dan rencana menikahi sang kekasih pun gagal. Setiap gadis kecil pasti mempunyai impian tentang perkawinannya di masa yang akan datang dengan memakai gaun putih nan cantik, serta didampingi suami yang tampan. Tapi bocah 9 tahun Jayla Cooper tidak mempunyai waktu untuk menunggu lama hingga cukup umur. Ia harus berjuang melawan maut selama 2 tahun akibat leukemia yang dideritanya. Keadaan ini menjadikan tak ada waktu lagi bagi Jayla untuk menunggu lebih lama untuk menikah. Dokter mengatakan hidupnya hanya sisa beberapa minggu saja. Sementara Jayla kecil ingin menikah sebelum meninggal. Dengan penuh sedih dan haru, orang tua Jayla pun meluluskan permintaan putri kesayangan itu. Jayla ternyata menyukai teman sebayanya yang bernama Jose Griggs yang berusia 7 tahun dan merupakan sesama pasien di pusat kedokteran anak di Dallas. Akhirnya, dua bocah ini pun dinikahkan pada Februari 2009 secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Acara ini dibuat selayaknya pernikahan sungguhan. Namun akhirnya 2 bulan setelah pernikahan, tepatnya pada 1 April 2009, maut menjemput Jayla. Jayla pun meninggal dengan tenang. Dan kisah pernikahan dini yang terakhir adalah kisah pernikahan seorang bocah bernama Sean Stewart dengan pasangannya bernama Emma Webster. Pasangan bau kencur ini yang saat itu berusia 11 dan 15 tahun sempat merebut perhatian dunia karena Shane yang merupakan tetangga Emma di kawasan Sarnburg, Bedfordshire, Inggris menunggui pasangannya melahirkan seorang bayi lelaki bernama Ben. Keadaan ini makin membuat nama Shane terkenal di dunia karena memecahkan rekor dunia sebagai ayah termuda di Inggris saat itu. Namun perkawinan pasangan belia ini tak berlangsung lama sehingga Emma menikah lagi dengan pria lain dan membesarkan Ben bersama pasangan barunya. Sementara 3 tahun semenjak kelahiran anaknya, Shane tak pernah terlihat menengok anaknya. Pemirsa, inilah kisah pernikahan dini versi On The Spot.